terima kasih sudah datang ke sekolah hari ini. Iya, selamat pagi Bu Rina. Sama-sama Bu. Ada apa ya Bu? Dafa baik-baik aja kan? Iya Bu, secara umum Dapa mengalami perkembangan yang baik dan ceria. Tetapi kami ingin membicarakan sesuatu tentang Dapa bersama Ibu. Begitu ya Bu. Memangnya ada apa ya? Beberapa minggu terakhir Dapa mengalami kesulitan dalam belajar. Dapa juga sering memukul temannya saat bermain. Tidak apa-apa Bu, itu hal yang wajar pada anak usia dini. Oleh maka dari itu, di sini kami memanggil Ibu agar kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan bagaimana Dava bisa mengontrol emosinya. Iya Bu, saya juga ingin tahu gimana caranya biar Dafa ini lebih mudah untuk dikontrol Bu. Jadi di sini kami bisa memberikan saran aktivitas untuk Dapa agar bisa mengontrol emosinya. Iya Bu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Jadi seperti ini penjelasannya Bu. Peran guru orang tua dalam membentuk perilaku positif anak usia dini. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan masalah, saran dan solusi yang isinya membantu anak mengenali dan mengelola emosi, lalu melatih perilaku sosial positif, lalu membatasi penggunaan gadget dan memberikan batasan yang jelas, membangun komunikasi yang efektif, dan yang terakhir, di sini saya akan membacakan kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada penjelasan masalah. Pada tahap anak usia dini, yaitu PAUD, anak berada dalam fase perkembangan penting yang mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Di fase ini, anak-anak masih belajar memahami perasaan mereka, mengenali perasaan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan aturan dan norma sosial di lingkungan sekitar, termasuk di sekolah. Dalam kasus yang terjadi pada Ananda Dava, guru dan pihak bimbingan konseling mengamati beberapa perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain, yang pertama, kesulitan mengikuti arahan dari guru, seperti saat diminta untuk duduk tenang, mengikuti barisan, atau menyelesaikan tugas bersama. Lalu yang kedua, perilaku impulsif dan agresif, seperti memukul teman saat terjadi perselisihan atau berebut mainan. Lalu yang ketiga, menunjukkan emosi secara berlebihan, seperti menangis keras atau tantrum bila keinginannya tidak segera dituruti. Perilaku ini sebenarnya masih bisa dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang anak usia dini. Namun, bila tidak diarahkan dan ditangani dengan baik, dapat berdampak pada pembentukan karakter dan kemampuan sosial anak di kemudian hari. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perilaku anak, di antaranya yang pertama, lingkungan rumah, seperti pola asuh, perhatian dari orang tua, atau konflik dalam keluarga. Yang kedua, stimulasi bermain dan belajar yang kurang seimbang antara kebebasan dan batasan. Lalu yang ketiga, pengaruh media seperti tontonan atau gadget yang membuat konten tidak sesuai usia. Lalu yang keempat, kebutuhan khusus atau gaya belajar yang tertentu belum terdeteksi. Lalu selanjutnya ada saran dan solusi. A. Membantu anak mengenali dan mengelola emosi. Pertama, gunakan alat bantu visual seperti kartu ekspresi wajah untuk membantu anak memahami dan menyebutkan perasaannya. Lalu yang kedua, ajarkan anak cara menenangkan diri, misalnya dengan teknik bernapas dalam-dalam, menghitung sampai 5, atau menggunakan pojok tenang di rumah maupun di kelas. Lalu yang ketiga, beri anak waktu untuk mengekspresikan perasaan tanpa langsung menyuruh diam, agar dia belajar bahwa emosi itu boleh, tapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Lalu yang B, melatih perilaku sosial positif. Yang pertama, stimulasi situasi di rumah seperti berbagi mainan, bergiliran, dan bekerja sama sambil jelaskan mengapa hal itu penting. Yang kedua, ajak anak bermain kelompok dengan teman sebaya agar terbiasa menghadapi dinamika sosial. Lalu yang ketiga, beri penguatan positif
seperti pujian atau pelukan. Setiap kali anak berhasil menunjukkan perilaku baik sekecil apapun. Lalu yang C, membatasi penggunaan gadget dan memberikan batasan yang jelas. Yang pertama, pastikan anak tidak terlalu sering menonton tayangan dengan adegan kekerasan atau konflik. Lalu yang kedua, batasi waktu layar maksimal 1 jam per hari dengan pengawasan penuh dari orang tua. Lalu yang ketiga, ajak anak bermain aktivitas fisik atau kegiatan motorik yang melibatkan interaksi nyata. Lalu yang terakhir, buat aturan sederhana di rumah yang konsisten seperti tidak boleh memukul atau harus meminta izin saat ingin sesuatu. D. Membangun komunikasi yang efektif antara rumah dan sekolah. Yang pertama, pertemuan rutin antara guru BK dan orang tua untuk memantau perkembangan anak. Lalu yang kedua, orang tua bisa membuat catatan harian singkat tentang perilaku anak di rumah. Lalu yang ketiga, jika diperlukan sekolah bisa bekerja sama dengan psikolog anak untuk asesmen lebih mendalam. Lalu di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perilaku impulsif, agresif, atau kesulitan mengikuti arahan yang muncul pada anak usia dini adalah hal yang umum dan masih bisa diarahkan dengan pendekatan yang tepat. Dalam kasus Ananda Dava, perilaku tersebut bukan semata-mata kesalahan anak, melainkan bagian dari proses belajar dan adaptasi emosional serta sosial. Peran guru konselor dan terutama orang tua sangat penting dalam membantu anak belajar cara mengekspresikan diri, menyelesaikan konflik, dan mengikuti aturan. Dibutuhkan konsistensi, kesabaran, serta komunikasi terbuka antara sekolah dan keluarga. Dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, kami yakin Ananda Dava dapat menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi pribadi yang lebih siap secara sosial dan emosional dalam menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Mari bersama-sama ciptakan ruang aman bagi anak membentuk perilaku positif anak usia dini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.